Selamat datang kembali para netizen di podcast channel KJRI Davao City. Hari ini hari yang berbahagia, kami kedatangan tamu spesial. Ada Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Letjen Purnawirawan TNI, Bapak Agus Wijoyo. Selamat datang, Bapak Dubes. Terima kasih. Ya, bersama dengan kami juga ada Bapak Konsul Jenderal, yang mungkin teman-teman netizen di sini sudah tidak asing ya, Bapak Dr. Ahmad Jatmiko. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak Konjen, mohon persilahkan memperkenalkan ataupun menjelaskan sesi kali ini, Pak. Kita kedatangan tamu spesial dan apa yang Bapak harapkan dari sesi ini. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa saat ini tanggal 13 Maret 2023, sehingga kami dapat berbincang-bincang tentang permasalahan yang dihadapi, fakta yang dihadapi tentang warga negara Indonesia, khususnya di Mindanao, yang kemudian dari perspektif KBRI Manila. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami, Konjen RI di Davao City, untuk mendapatkan arahan, mendapatkan konsult dari Bapak Duta Besar. Nah, kita juga sempat bertemu dengan para WNI di daerah Gensan, juga Bapak Duta Besar bertemu dengan para pelajar SID, Sekolah Indonesia Davao, dan juga sempat berbincang-bincang dengan seluruh staf KJRI. Sehingga sangat menarik untuk dapat kita sampaikan. Terima kasih, benar itu. Terima kasih, Bapak Konjen. Mohon izin Pak Dubes menjelaskan bahwa podcast KJRI Davao City ini adalah inisiatif baru beberapa bulan di KJRI Davao City ini untuk memperkenalkan Pak counterparts KJRI dan juga promosi apa yang dikerjakan dan juga engagement kepada sosial KJRI Davao City untuk lebih membumikan Pak diplomasi itu sendiri. Oleh karena itu, kami sangat senang menerima Bapak dalam channel kami. Terima kasih Bapak sudah berpartisipasi juga, merespon secara positif. Kami sedikit ingin tahu nih Pak, kedatangan Bapak ke Davao City ini, salah satunya agendanya adalah bertemu dengan Wali Kota Davao, Wali Kota Baste. Ada agenda khusus apa Bapak bertemu dengan Wali Kota dan apa harapan Bapak? Silahkan Pak Dubes. Baik, terima kasih. Ya, sebagaimana layaknya dalam hubungan diplomasi, kita membangun jaringan dan hubungan seluas mungkin, terutama dengan pemangku kepentingan dimanapun mereka lokasinya, supaya kita lebih memahami kondisi masing-masing dan bisa menyetel komunikasi pada frekuensi yang tepat. Untuk rencana saya mengadakan kunjungan ke Wali Kota Davao, tentu walaupun ini adalah ketiga kalinya saya mengunjungi Davao, tetapi saya belum pernah untuk bisa bertemu dengan Wali Kota. Jadi bisa dikatakan ini adalah bahasa Inggrisnya itu kulonwon gitu. Ya. Paling tidak kita saling kenal. Tidak kenal maka tidak sayang, dan dari pengalaman saya juga selama menjabat duta besar, kita tidak bisa untuk mengadakan walaupun dalam tataran diplomatik itu ada level-levelnya ya, tapi kalau ke dalam masyarakat terkadang juga kehadiran kita di luar dugaan sangat diapresiasi dan membuat mereka mungkin lebih punya perhatian. Bukan lebih mengenal, karena mereka sudah kenal Indonesia itu siapa, jadi lebih punya perhatian untuk melihat ke arah Indonesia, dan tentunya ini semua adalah untuk mendukung penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao di bawah pimpinan Bapak Konsul Jenderal. Dari situ mungkin nanti bisa berkembang
tentang masalah-masalah yang lebih bersifat spesifik tentang Davao untuk saya ketahui ataupun sebaliknya. Karena juga potensi suatu daerah itu kan besar dan juga ada hal-hal yang memang bisa merupakan kewenangan daerah untuk bisa mengembangkan seperti tadi saya dengar di dalam rapat staf rencana Bapak Konjen untuk membangun kembali interconnectivity antara Davao dengan Manado. Jadi hal-hal semacam itu akan bisa banyak dikembangkan dari tatap muka daripada kalau kita tidak mengenal satu sama lain. Setuju Bapak. Pak Dubes, terima kasih. Dari Pak Konjen sendiri, apa ada tanggapan Pak mengenai hal ini, pertemuan dengan Wali Kota Davao nanti Pak? Tanggapan yang spesifik sih sebetulnya tidak ada, karena kurang lebihnya seperti dikatakan Pak Dubes, memang kita sangat perlu untuk bisa bertatap muka, bisa mengenal lebih jauh, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, begitu saja. Jadi, Pak Dubes. Baik Pak Dubes, berarti dukungan dari multi layer ya Pak ya untuk mewujudkan konektivitas ini ya Pak ke depannya, seperti itu menjadi fokus dalam pertemuan dengan Wali Kota Davao nanti. Persis, senang bicara dengan orang pintar ya Pak ya. Terima kasih Bapak, kami juga mendukung Pak, kami juga mendukung. Dan agenda yang lain juga Bapak sempat bertemu dengan masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Davao City di Kota General Santos ya Pak ya. Bagaimana nih Pak kesan Bapak dengan masyarakat Indonesia di General Santos yang juga banyak menonton nanti di channel kita ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak dengan interaksi dengan masyarakat dan pesan harapan mereka Pak? Suara apa yang Bapak dengar dari masyarakat tersebut ya Pak? Ini pertama kali saya mengadakan kunjungan ke kota lain di Filipina Selatan selain Davao. Ke Davao saya juga sudah pernah bertatap muka dengan PIDs, Personnel of Indonesian Descent, tetapi di luar Davao saya belum pernah. Oleh karena itu saya sempatkan untuk berkunjung ke kota General Santos untuk bisa menemui dan mendapatkan informasi tangan pertama dengan melihat sendiri dan mendengar sendiri apa yang menjadi aspirasi mereka dan bagaimana kondisi mereka sebenarnya. Hal yang saya dapatkan adalah, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada mereka atas kesetiaan dan kebanggaan mereka terhadap tanah asal, mungkin kelahiran mereka, yaitu Indonesia. Ketika saya tanya mengapa kalian itu bangga dengan Indonesia, mereka bangga karena itu tanah kelahiran, dan di antara mereka yang pernah berkunjung ke Indonesia pada masa akhir-akhir ini, mereka melihat banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh Indonesia, dan juga mereka mendengarkan dari media-media yang ada dari data statistik tentang kinerja Indonesia dikaitkan dalam konteks kondisi global, yang itu juga tentunya mengalami peningkatan-peningkatan. Hal-hal semacam itu membuat mereka bangga, dan karena kunjungan saya kemarin juga dikaitkan dengan pengenalan tentang adanya Sekolah Indonesia Davao, mereka juga menaruh perhatian untuk bisa disekolahkan di Sekolah Indonesia Davao. Mungkin tidak harus Davao tetapi Sekolah Indonesia menurut mereka, tapi tidak mudah kan membangun Sekolah Indonesia di berbagai tempat di Filipina Selatan, dan sangat besar animo mereka untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya itu di Sekolah Indonesia Davao. Bahkan mereka mengendaki, bisa nggak Sekolah Indonesia itu dibangun di General Santos City itu, gitu. Tapi intinya masih lekat sekali hubungan emosional mereka dengan Indonesia, dan itu sangat menggembirakan dan sangat membanggakan, dan saya sampaikan apresiasi saya kepada mereka.
Terima kasih Pak Dubes. Berarti memang pertemuan Bapak dengan masyarakat di General Santos juga sejalan dengan biasanya sosialisasi Pak Konjen di daerah-daerah wilayah kerja ya. Sosialisasi terhadap SID dan juga memang kehadiran pemimpin kepala perwakilan Pak benar-benar merasakan sebagai warga negara Indonesia ataupun keindonesiaan di daerah tersebut ya, ketika ada hadir pejabat ataupun political government, ada dukungan politis seperti itu ya Pak ya di dalam masyarakat. Ya. Terima kasih Bapak untuk sharingnya. Sekolah Indonesia sendiri saat ini kan ada 97 orang yang kemarin Bapak sempat sharing, memberikan inspirasi ya Pak kepada anak-anak ini ya Pak ya. Bapak sendiri melihat kemarin mereka sudah menampilkan juga berbagai pertunjukan seni, budaya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam untuk bertanya. Bapak menginspirasi mereka dan bagaimana caranya mereka dapat kesempatan yang sama Pak dalam karir pendidikan seperti Pak Dubes seperti itu. Apa kesan Pak Dubes ya dengan anak-anak ini ya Pak ya, dan harapannya apa yang bisa Bapak berikan juga saran atau masukan gitu Pak dengan kondisi mereka saat ini. Silakan Pak. Ya, yang pertama adalah saya mendapatkan kesan bahwa potensi mereka besar, mereka cerdas, tetapi mungkin kalau tidak ada sekolah Indonesia Davao atau dibandingkan dengan teman-teman mereka yang tidak berkesempatan beruntung untuk untuk bersekolah di sekolah Indonesia Davao, potensi itu tidak bisa dikembangkan. Tetapi dengan mereka bersekolah di sekolah Indonesia Davao, potensi mereka itu dikembangkan. Cerdas mungkin satu hal, tapi satu hal juga yang mengembirakan adalah mereka itu ekspresif. Mereka tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya dan tidak merasa di bawah bayang-bayang seorang pejabat, tetapi secara frontal mereka menyampaikan pendapat dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan bekal-bekal bagi hal-hal yang mereka perlukan. Tentunya hal ini tidak hanya tergantung pada para pesertanya atau peserta didik atau murid-muridnya, tetapi juga penghargaan perlu disampaikan kepada para tenaga pendidik atau guru-gurunya dan cara tenaga pendidik ini melakukan pendidikan terhadap murid-murid atau peserta didik di Sekolah Indonesia Davao. Jadi inilah tantangannya sekarang adalah, kalau dulu saya sekolah itu kan saya disuruh menghafal, terus saya ditanya untuk menyiapkan jawaban. Tapi sekarang kelihatannya dengan saya lihat kreativitas dan spontanitas mereka bertanya, guru-guru ini sudah menggunakan metodologi yang tepat, yaitu bahwa mereka mengajarkan critical thinking pada murid-murid, tidak hanya untuk mengajarkan mereka untuk menjawab pertanyaan guru, tetapi mereka mengajarkan kepada murid untuk mampu bisa bertanya tentang pertanyaan apa yang mereka bisa sampaikan untuk menggelitik pemikiran mereka dan mendapatkan sebuah konsep yang lebih komprehensif di dalam benak mereka tentang suatu masalah. Jadi rasa ingin tahu itu dikembangkan di situ. Kemudian pertanyaannya adalah apa selanjutnya dari situ? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena kalau kita sudah menyiapkan dengan baik terus kemudian mereka lulus, banyak beasiswa yang disediakan untuk melanjutkan sekolah, terutama di Indonesia. Jadi ini juga perlu kita pikirkan, terdapat banyak kendala sebetulnya guna mereka bisa menerima beasiswa yang ditawarkan kepada mereka. Di antaranya adalah persyaratan-persyaratan administratif dokumen keimigrasian yang itu tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Inilah yang kemudian juga kita dapatkan dari mereka dan dari juga saudara-saudara kita di General Santos, apa kesulitan mereka
ketika mereka ingin kembali ke Indonesia, ingin menengok Indonesia. Dan ini adalah tugas dan kewajiban dari penyelenggara negara. Sehingga persoalan ini ada pada kita yang bisa merupakan hambatan kendala bagi mereka. Hendaknya kita bisa menyelesaikan, mengatasi ini sehingga mereka bisa lebih lancar untuk melanjutkan pendidikan, untuk kemudian memilih bidang pengabdiannya. Jadi ujung-ujungnya adalah kalau ini ada sekolah Indonesia, apa yang bisa kita sediakan untuk mereka agar nanti hasil dari pendidikan ini mereka wujudkan di dalam Dharma Bakti untuk Indonesia. Jadi jangan sampai kemudian karena masih terbuka juga mereka menjadi warga negara Filipina, jangan sampai mereka lepas menjadi warga negara Filipina karena kita sudah membekali mereka dengan pendidikan dan mereka lepas hanya karena kesulitan-kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Ya, Bapak, memang penting sekali ya kita bikin action of plans. Apa langkah selanjutnya setelah mereka lulus nanti, bentuk pengabdian Dharma Bakti apa terhadap Indonesia ya Pak ya, sebagai negara yang sudah memperhatikan juga pendidikan dan juga memberikan beasiswa selama ini seperti itu, sampai banyak beasiswa juga ditawarkan setelah mereka selesai tamat dari SID. Kebetulan juga ini kan adalah berupa kunjungan kerja koordinasi ya Pak dengan KJRI Davao City dan dengan KBRI Manila, bahwa teman-teman channel KJRI juga perlu tahu bahwa ada 2 perwakilan di Filipina, ada di Manila, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City. Dalam hal ini juga kami ingin bertanya Pak Konjen, Pak Dubes, mengenai apa nih, bagaimana koordinasi yang selama ini telah berjalan dan harapannya, dan dengan kunjungan Pak Dubes saat ini ke Davao City, seperti apa yang diharapkan? Mungkin boleh mulai dari Pak Konjen dulu, silahkan Bapak. Bu Yanti, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi momen ini, pertemuan dengan Bapak Duta Besar memang bagus sekali dapat kita manfaatkan untuk salah satu sarana berkoordinasi, sehingga bukannya kita tidak koordinasi, selama ini sudah koordinasi, tapi dengan kami bertemu langsung, maka koordinasi yang ada dapat lebih kita usahakan, lebih kita tingkatkan dengan hal-hal yang lebih baik. Dalam segala hal kita berkoordinasi mengenai protokol konsuler, keimigrasian, juga keamanan, kami sudah bisa koordinasi sehingga Bapak Duta Besar juga mengetahui apa yang kita perlukan. Juga sebaliknya kami juga tahu apa yang sebetulnya KBRI perlukan. Jadi kami sudah saling sinergi untuk mendapatkan semacam kerjasama, juga kebersamaan. Terima kasih Pak Konjen. Pada Pak Dubes sendiri mungkin mau menanggapi atau ada pandangan Bapak? Terima kasih. Ya, pada dasarnya sih kinerja Konsulat Jenderal sudah baik ya, seperti apa yang saya monitor dari Manila. Walaupun Duta Besar melakukan laporannya itu kepada Menteri Luar Negeri, Konsul Jenderal juga membuat laporannya langsung kepada Menteri Luar Negeri juga gitu. Jadi tidak tergantung dalam sebuah hubungan yang vertikal. Tetapi kita tahu juga bahwa kita berada di negeri orang yang mempunyai tatanan gitu. Jadi misalnya ada sebuah kejadian di Davao, wilayah kerja Davao, setelah diusahakan oleh Konsul Jenderal, ternyata aparat-aparat ataupun lembaga-lembaga yang ada di pihak Filipina tidak bisa menyelesaikan pada tingkat daerah, tapi mereka menunggu arahan dan melaporkan ke pusat. Maka ini perlu ada koordinasi antara Konsulat Jenderal dengan KBRI, sehingga dari KBRI di tingkat pusat Manila pun bisa untuk nyodok kepada instansi fungsional Filipina terpusat yang ada di Manila. Nah, itu memerlukan koordinasi dan kita memerlukan data-data, karena kalau untuk wilayah kerja Davao yang paling paham itu kan Konsul Jenderal Davao. Iya,
Ya Pak, kalau bisa kami simpulkan juga berarti sinergisitas dari koordinasi tersebut ya Pak ya. Ketika ada beberapa hal yang mengganjal ataupun perlu dukungan perhatian khusus dengan pertemuan ini, bisa terjalin komunikasi dan pun interpretasi atas beberapa permasalahan bisa jadi lebih clear gitu ya Pak ya, seperti itu ya. Kami merasa sangat bermanfaat sekali Pak sesi ini, sesi perkenalan, sesi pertama untuk membuka sesi-sesi yang selanjutnya Pak, podcast KJRI Davao City Pak. Terima kasih untuk hal tersebut Pak. Teman-teman podcast KJRI Davao City, terima kasih sudah menonton sesi spesial kehadiran Bapak Dubes KBRI Manila di Davao City. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam hangat.